Di pedesaan, jika kamu juga ingin membangun sebuah rumah di atas air, maka metode pengecoran ini patut diperhatikan. Merancang, memproses, dan menempatkan tulangan balok dan kolom sendiri, dan menyelesaikan pengecoran beton keseluruhan. Jia mendapatkan beberapa rencana desain. Dia kemudian pergi ke lokasi sahabatnya untuk survei, dan memilih sebuah kolam ikan besar di rumah sahabatnya. Setelah mendapatkan persetujuan, dia mencabut sumbat saluran drainase. Ini adalah daerah pegunungan. Kekerasan dasar kolam tentu tidak dapat dibandingkan dengan dataran rendah. Seiring dengan turunnya permukaan air, hewan-hewan kecil juga mulai memilih tempat baru. Jia memasukkan setiap titik sesuai ukuran. Saat ini yang perlu dilakukan adalah menentukan posisi kolom. Sementara itu, menggunakan papan bambu sebagai referensi, dia mulai melakukan analisis mendalam terhadap lumpur. Ketika mendengar suara gemuruh saat menggali hingga menemukan batu, itu menandakan bahwa galian pondasi tidak perlu digali lebih dalam. Lapisan lumpur yang menutupi permukaan sekarang sudah mencapai tanah asli, jadi tidak perlu khawatir akan ada masalah. Kedalaman keseluruhan galian dasar dipertahankan sekitar setengah meter. Galian dasar perlu menggali total 13. Setelah selesai, dia bersiap untuk memotong tulangan, dan memindahkan tulangan satu persatu secara manual. Membuatnya merasa cukup berat. Setelah memotong tulangan, Jia dengan hati-hati membuat jaring tulangan, dan mengikatnya dengan kawat untuk menguatkannya. Jaring tulangan yang dibuat dengan cara ini juga perlu dilakukan penanganan koneksi dengan tulangan sudut kolom. Namun sebelumnya, dia pertama-tama memotong tulangan sesuai ukuran pengukuran dengan tepat. Untungnya, sahabat sudah menyelesaikan penataan listrik. Sekarang menggunakan alat apapun sangatlah nyaman. Meskipun membangun sendiri, tetap terasa sedikit melelahkan. Setelah memotong, pertama, tentukan ukuran tekukan tulangan. Kolom bertanggung jawab untuk meneruskan beban bagian atas ke fondasi. Tanpa operasi ini, tidak mungkin dilakukan. Karena sahabat juga sibuk, sulit untuk bersantai. Pekerjaan ini secara alami memerlukan dia untuk menyelesaikannya sendiri. Setelah menyelesaikan pengolahan tulangan sudut kolom, selanjutnya, dia juga perlu membuat beberapa tulangan pengikat. Digunakan sebagai tulangan pengikat kolom. Meskipun tidak ada gambar konstruksi sebagai panduan. Namun, sebagai pihak pertama sekaligus kontraktor, seluruhnya hanya perlu berani mengambil risiko. Volume pekerjaan ini terlihat tidak sederhana. Memang cukup sulit, untungnya hanya ada 12 kolom. Gigitan sedikit bertahan saja sudah bisa dilalui. Selanjutnya, dia mengatur tulangan pengikat dengan jarak 20 cm. Mendengar dari master, jarak tidak boleh lebih dari 50 cm. Mengabaikan standar untuk saat ini. Mengambil antara 100 hingga 200 sebenarnya juga tidak masalah. Dalam keadaan pengukuran yang tidak akurat, selalu mengikuti prinsip perubahan kuantitas menjadi kualitas. Secara sederhana, ini berarti menambah jumlah. Setelah mengikat dan membuat rangka tulangan kolom dengan baik, dia mulai menempatkan jaring tulangan di dalam lubang galian. Tujuan meletakkan ubin adalah untuk menghindari tulangan bersentuhan langsung dengan tanah. Tidak membuat lapisan pelindung dan langsung meletakkan tanpa perlindungan akan sia-sia. Sahabatnya sebelumnya menyarankan untuk menggali lubang pondasi lebih dalam. Dengan cara itu, semuanya akan lebih sempurna. Namun, Jia merasa itu sudah cukup. Setelah meletakkan jaring tulangan, selanjutnya meletakkan tulangan kolom. Langkah ini memerlukan dukungan sederhana. Setelah meletakkan kerangka tulangan kolom, dia mulai mengikat ancor yang dibengkokkan dan jaring tulangan dengan kuat. Jangan lihat proses ini terlihat sangat sederhana. Mereka yang pernah melakukan proyek tahu, itu bisa menjaga anak dan platform tetap sejajar dan tegak lurus. Ini sebenarnya adalah pekerjaan teknis. Bisa jadi saat dibangun, semuanya jadi miring, itu tidak dapat dipastikan. Dan untuk mengecor fondasi kolom independen yang stabil, sambil mempertimbangkan masalah biaya, Jia masih pergi ke tepi sungai untuk mengumpulkan kerikil untuk mencampur beton. Ditambah dengan air mata air pegunungan yang praktis dan gratis. Saat ini masih membutuhkan jalur akses konstruksi sementara yang dibangun. Setelah diaduk dengan baik, sekarang tinggal menyiram beton ke lubang pondasi. Untuk memastikan kualitas, dia tetap melakukan pengecoran dengan teliti. Berusaha menghindari kesalahan dalam mencampur air, masalah pada cetakan, dan pelarian dengan ember. Tinggal sendiri saja, pasti harus lebih memperhatikan itu, tapi tidak berlebihan. Dan panasnya disertai dengan air pegunungan yang dingin. Sungguh menyegarkan kelelahan. Energi kembali terisi, kemudian menuangkan beton yang telah diaduk ke dalam lubang pondasi. Sekelilingnya adalah pegunungan. Hanya saja sebelumnya telah dibuat kolam ikan. Sulit untuk menemukan teman sejati. Nanti bersama sahabat menikmati pemandangan dan memancing di sini. Katakanlah, betapa menyenangkannya dunia berdua ini. Jadi, keesokan harinya dengan pagi yang cerah, disertai dengan suara ketukan paku yang berirama, sekeping demi sekeping cetakan dibuat. Sebelum mendirikan cetakan, harus mengolesi lapisan minyak di atasnya.
Keberhasilan atau kegagalan ada di sini. Mengolesi minyak tidak hanya memudahkan pembongkaran setelahnya, meningkatkan efisiensi konstruksi. Minyak juga dapat meningkatkan kelancaran permukaan papan kayu, sehingga permukaan kolom menjadi lebih rata. Terakhir, gunakan batu bata untuk membuat bobot garis untuk pengukuran dan penentuan posisi yang sederhana. Pastikan tidak ada kesalahan sebelum menuangkan beton ke dalamnya. Rasanya seperti cairan yang sangat halus, tidak bisa berhenti. Tentu saja, sambil mengecor, dia juga tidak lupa menusuk dengan tongkat bambu. Ditambah dengan palu kecil yang memukul dadamu. Lakukan juga penghalusan di bagian atas. Pekerjaan ini berlangsung hingga pukul 10 malam.